Hati-hati katanya. Kita bakar bendera DKI sekarang. Yang belum kita bakar adalah orang-orang DKI-nya. Yang kita bakar tokoh-tokohnya. Dimanapun mereka berada. Mau di DPR, mau di MPR, mau di ekonomi. Kalau mereka percaya bahwa akan tidak benar. Bakar DKI. Bakar DKI. Sekarang juga. 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 Bakar DKI. Bakar DKI. Kalau RUU tidak dihentikan. Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan penilaian atas naskah akademik, rumusan draft rancangan undang-undang HIP dan catatan rapat badan legislasi DPR RI dalam pengambilan keputusan atas penyusunan RUU HIP tanggal 2 April 2020 serta dengan mencermati dinamika yang terjadi dalam masyarakat, PBRU menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Rancangan Undang-Undang HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers kita bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal rancangan Undang-Undang HIP yang polemis. 3. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk perluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Pancasila sebagai filosofis, groundwork dan state fundamental norm merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional. Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik, legislative review. Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional sebagai undang-undang payung umbrella yang secara jelas dimandatkan oleh pasal 33 ayat 5 Undang Dasar 1945. 4. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik yang dapat menimbulkan krisis politik, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional. 5. Sebaiknya proses legislasi rancangan undang-undang HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional. Sekian, Jakarta, 24 Syawal 1441 atau 16 Juni 2020. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Hasilnya alhamdulillah DPR tadi menyatakan yang pertama, saat ini bolanya ada di pemerintah bukan di DPR, saudara. Akan tetapi DPR menyatakan andai kata bola ini sampai ke DPR, maka DPR berkomitmen akan menyetop RUU, saudara. Allah
kira-kira dukung DPR dalam hal ini atau tidak? Dukung DPR atau tidak? Kalau DPR mau stop, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Andai kata ada pihak-pihak yang terus melanjutkan, lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Siap kawal penolakan RUU HIP, siap jaga Pancasila, takbir. Dan yang kedua, saudara, tadi Bapak Aziz selaku Wakil Ketua DPR juga menyampaikan bahwa DPR akan mendukung proses hukum mengusut inisiator daripada RUU ini, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini janji adalah makanya kalau hutang jangan didiemin, mesti dikawal terus, saudara. Setuju? Setuju? Nggak boleh kita diamkan. Kita lihat, ini komitmen baik daripada DPR. Kita dukung komitmen ini, saudara. Saat ini bolanya ada di pemerintah. Kalau coba-coba pemerintah lanjutkan, saudara, dan DPR tidak memenuhi janjinya, maka kami umat Islam dari Sabang sampai Merauke akan bangkit untuk membela Pancasila. Siap bela Pancasila, siap bela ketuhanan yang Maha Esa, siap jaga NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganyang, ganyang, ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Ganyang, ganyang, ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Ganyang, ganyang, ganyang PKI, ganyang PKI. Sekarang juga. Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Kalau RUU HIP tidak dihentikan, maka tidak ada kata lain, turunkan Jokowi. Setuju? Turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Hentikan Jokowi sebagai presiden. Jadi kita tidak makar, saudara. Kita tidak sedang menggulingkan kekuasaan, saudara. Kita tidak sedang kudeta, saudara. Kita sebagai rakyat mendesak MPR melaksanakan sidang istimewa untuk turunkan Jokowi, berhentikan Jokowi oleh sidang istimewa MPR. Betul? Yang keempat, kita menuntut supaya menghentikan kriminalisasi para ulama, habaib, tokoh agama, dan tokoh-tokoh nasional kita yang kritis dan berseberangan dengan penguasa. Betul? Betul? Karena selama ini telah terjadi ketidakadilan yang luar biasa, kezaliman yang luar biasa. Mereka gunakan undang-undang ITE untuk memberangus lawan politik penguasa. Betul? 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 RUU ini adalah RUU bentuk lain dari peninggalan kolonialis penjajah Belanda. Dulu Belanda memberikan stempel Diponegoro sebagai pemberontak. Betul? Belanda memberikan stempel pada Tuanku Imam Bonjol sebagai pemberontak. Betul? Kepada para pahlawan-pahlawan kita sebagai ekstremis, radikalis. Betul?
Tapi di mata rakyat Indonesia, mereka adalah pahlawan-pahlawan besar yang punya jasa luar biasa bagi negara kita, bagi rakyat Indonesia. Karenanya kita sekali lagi meminta, mendesak agar aparat keamanan menghentikan kriminalisasi terhadap para ulama kita, habaib kita, tokoh-tokoh nasional kita yang kritis terhadap penguasa kita. Setuju? Siap berjuang? Siap membela agama? Siap membela negara? Siap hancur